Gue punya cara tersendiri untuk menghibur malam dari sepi. Alfaska. Setelah pulang dari area pemakaman Devan, Kana dan Gara memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing. Kana berjalan dengan langkah lemas memasuki kediaman mewah milik kedua orang tuanya. Cewek itu menaiki tangga menuju kamarnya di lantai atas, lalu membanting tubuhnya di atas kasur queen size-nya. Kana menggerakkan kedua kakinya kuat hingga sepatu yang cewek itu kenakan terlempar jauh ke bawah lantai. Kana menghela napas berat, lalu dengan cepat bangkit untuk mengganti pakaiannya dengan kaos abu-abu milik Devan yang masih ia simpan di dalam lemari kamarnya. Setelah selesai, Kana mengganti celana jeansnya dengan training hitam miliknya. Cewek itu kemudian berjalan perlahan menuju balkon kamar yang berhadapan langsung dengan balkon kamar milik seseorang. Dulu, itu adalah balkon kamar milik Rasya, temannya. Tapi sekarang, Kana yakin, itu adalah balkon kamar milik Alfaska Aldebladergan, cowok yang tadi pagi mengusir dirinya dari rumahnya. Balkon kamar Kana dan Alfaska begitu dekat, bahkan tanpa jarak. Jarak balkon kamar keduanya hanya sekitar 2 cm. Kana menatap Alfaska dari balkon kamar. Cowok yang memakai headband berwarna hitam di kepalanya terlihat tengah bermain gitar di dalam kamarnya, tepatnya di meja belajarnya. Kana dapat dengan jelas melihat Alfaska, dikarenakan dinding kamar cowok itu menggunakan kaca transparan, persis sama dengan dinding kamar milik Kana. "Woi!" Kana berteriak memanggil Alfaska dengan suara sedikit keras. Alfaska yang mendengar Kana memanggilnya hanya diam, tidak membalas panggilan dari Kana. Cowok itu kembali memetik senar gitar kesayangannya, sedangkan Kana tampak terlihat kesal karena Alfaska mengabaikan panggilannya. "Alfa, lo denger gue kan?" Kana berdecak kesal. Berani sekali cowok itu mengabaikan panggilan dari seorang Kana Amora Reigan. "Alfa, jawab gue. Alfa, lo budek. Alfa, keluar loh." Di seberang sana, Alfaska tampak cuek tidak peduli. "Alfa, lo mau gue banting?" Alfaska menghela napas kasar, lalu mendongak menatap Kana tajam. "Lo mau gue bunuh? Lo gak bakal berani," balas Kana percaya diri. Alfaska diam. Sedetik kemudian, dia memejamkan mata dengan satu tangan menekan dadanya yang tiba-tiba terasa amat sesak. Rasanya seperti ada sebilah pedang yang dihujamkan ke dasar jantungnya, menikam dan mengoyak seluruh bagian di dalamnya. Sakit. Kaki Alfaska melemas. Dia menjatuhkan diri ke bawah kursi. Kedua tulang kaki berbenturan nyeri pada lantai kamar yang dingin. Alfaska menunduk dalam bersamaan dengan air mata yang mendadak turun membasahi wajahnya. Ia menggigit bibir dalamnya, berusaha menyalurkan rasa sakit yang tengah dia rasakan. "Sakit," bisiknya. "Alfa," Kana bergumam. "Oh." Kana yang melihat Alfaska tampak seperti orang yang tengah menahan sakit pun dengan cepat melompati pagar pembatas balkon kamarnya dengan kamar Alfaska. Cewek itu berlari memasuki kamar Alfaska, menghampiri Alfaska yang tengah menekan kuat dada kirinya. "Alfa, lo kenapa?" Kana bertanya khawatir saat sudah berlutut di hadapan cowok itu. Kana mengangkat dagu Alfaska agar menatapnya. Dia menyentuh tangan Alfaska yang digunakan cowok itu untuk menekan kuat dada kirinya. "Dada lo sakit?" Kana dapat dengan jelas merasakan detak jantung Alfaska berdetak tidak karuan. Alfaska tidak menanggapi pertanyaan Kana. "Ah!" Cowok itu semakin kuat meremas dadanya ketika merasakan sesuatu seperti menghantam dadanya. Alfaska membuka mata menatap Kana tajam. Keluar," ucapnya susah payah. Alfaska benci ketika dirinya terlihat lemah di hadapan orang lain. Kana menggeleng. "Alfa, lo harus ke rumah sakit, lo." Ucapan Kana terpotong ketika Alfaska tiba-tiba saja membekap mulutnya dengan tangan kirinya. "Keluar, atau gue peluk." Kana bungkam seketika.
dia merasa detak jantungnya berdetak dengan sangat cepat setelah mendengar ancaman dari Alvaska. Kana melepas tangan Alvaska yang membekap mulutnya dan langsung berlari keluar menuju balkon kamar. Alvaska kembali memejamkan mata sembari mengambil sesuatu di dalam saku celananya. Cowok itu membuka mulut dan langsung menelan obat di tangannya secara utuh. Malam ini, Alvaska tidak bisa tidur. Cowok itu terus saja berguling ke sana kemari, mencari posisi ternyaman untuk tidur. Tapi tetap saja tidak bisa. Alvaska menghela napas berat, lalu bangkit dari tidurnya menuju balkon kamar. Ketika sampai, Alvaska tidak sengaja melihat Kana tertidur di sofa yang berada di balkon kamarnya. Sofa yang sengaja diletakkan di atas balkon itu berukuran cukup besar, hingga muat untuk 2-3 orang. Alvaska berjalan mendekati Kana, yang tengah tertidur pulas di atas sofa balkon kamarnya. Entah kenapa Kana bisa tertidur di sana. Cowok itu tidak tahu dan tidak ingin tahu. Alvaska duduk di pinggiran sofa lalu berbaring di sebelah Kana. Baju Kana yang sedikit tersingkap diturunkan oleh Alvaska. Cowok itu mengangkat perlahan kepala Kana, lalu ditenggelamkan di dada bidang miliknya. Alvaska memeluk pinggang ramping Kana layaknya bantal. Cowok itu mencium sekilas aroma rambut Kana, lalu memejamkan matanya perlahan. Hingga tanpa sadar, Kana dan Alvaska tertidur saling berpelukan di bawah guyuran hujan. Gak perlu khawatir, selalu ada orang yang tepat di waktu yang tepat. Kana mengerjapkan mata perlahan hingga benar-benar terbuka. Cewek itu mengerjitkan dahinya ketika merasakan sesuatu tengah memeluk pinggangnya erat dari arah belakang. Karena penasaran, Kana akhirnya berbalik badan. Dan Alva? Kana menutup mulutnya rapat setelah melihat wajah Alvaska begitu dekat dengan wajahnya. Jantungnya berdetak 2 kali lebih cepat ketika berdekatan dengan Alvaska. Karena ingat jika semalam dia tidak sengaja tertidur di atas sofa balkon kamar Alvaska. Dan ketika dia sadar, cowok itu sudah berada di sebelahnya. Karena berusaha melepaskan lengan Alvaska yang memeluk pinggangnya erat. Namun, cowok itu seolah tidak mengizinkannya. Bukannya terlepas, Alvaska malah semakin mempererat lingkuhannya di pinggang Kana. Alvaska tidak menjawab. Cowok itu masih setia menutup matanya rapat. Alva, bangun. Kana kembali berusaha melepas lengan Alvaska dari pinggangnya. Namun, hasilnya tetap sama. Cowok itu seolah enggan melepaskannya. Tidak kehabisan akal, akhirnya Kana dengan cepat mencubit pinggang Alvaska, membuat cowok itu sedikit terganggu dalam tidurnya. Alvaska semakin mendekatkan wajahnya ke wajah Kana, kemudian menenggelamkan wajahnya di ceruk leher Kana yang terasa hangat. Rasanya nyaman. Kana menahan napas ketika bibir Alvaska tidak sengaja menempel di pundaknya yang terbuka. Dia berusaha menjauhkan wajah cowok itu, tapi tidak bisa. Kana seolah terpenjara dan tidak mampu bergerak sedikit pun dari tempatnya. Alvaska! Kana berteriak keras di samping telinga Alvaska, berharap cowok itu akan terbangun dari tidurnya. Bukannya terbangun, Alvaska malah semakin menekan wajahnya di ceruk leher Kana, membuat Kana semakin susah untuk bernafas. Karena kesal, Kana menarik rambut belakang Alvaska dengan kencang. Alva, bangun! Au, sakit! Alvaska meringis kesakitan ketika merasakan rambut bagian belakangnya ditarik oleh seseorang. Bangun, dada gue sesak. Alvaska membuka salah satu matanya, kemudian menatap Kana geram. Lo apa-apaan sih? Lo yang apa-apaan? Lepasin, Be. Alvaska kembali berteriak kesakitan ketika Kana semakin kuat menarik rambut belakangnya. Kepala gue sakit, bego. Lo yang bego, balas Kana. Cewek itu melepaskan tangan Alvaska yang masih memeluk pinggangnya dengan kasar. Dia bangkit, lalu duduk bersandar di atas sofa balkon kamar. Kana mengerjitkan dahinya heran ketika baru saja merasakan seluruh tubuh dan wajahnya basah. Kana menunduk dan seketika melotot ke arah Alvaska geram. Allah, kenapa baju gue bisa berisik? Alvaska menghela napas kasar
kemudian bangkit dari tidurnya. Dia menatap Kana tajam. Bawel. Setelah mengatakan itu, Alvaska langsung berjalan menuju kamarnya, meninggalkan Kana yang hendak memukul wajahnya. Kana menatap kepergian Alvaska dengan tangan terkepal kuat di sisi tubuhnya geram. Sial, gue balas lo Alvaska. Kanara! Teriakan Rahel dari dalam kamar Kana menyentak Kana seketika. Cowok itu menoleh ke arah belakang dan tiba-tiba saja sudah mendapati Rahel tengah menatapnya garang dari luar balkon kamarnya. Kanara, masuk ke kamar kamu sekarang. Kana pasrah. Dia mengangguk, berdiri lalu berjalan melompati pagar pembatas balkon menuju kamar. Menunduk dalam sembari mengerucutkan bibirnya sebal ketika Rahel menatapnya tajam. Di sisi lain, Alvaska menyaksikan kejadian itu lewat kaca transparan kamarnya hanya bisa menahan tawa melihat wajah cemberut seorang Kanara Amora Regan. Cowok itu terkekeh. Definisi lucu itu, yalah. Alvaska bergumam tanpa sadar sembari menatap punggung Kana yang perlahan menghilang dari pandangannya. Pagi ini Kana berangkat sekolah menggunakan taksi kepercayaannya, Pak Radit. Pak Radit merupakan ayah dari teman sekelasnya, Tasya. Untuk itu, Kana tidak merasakan takut jika Pak Radit akan menculiknya seperti mantan sopir ayahnya dulu. Makasih Om, ucap Kana. Kana memberikan sejumlah uang pada Pak Radit, kemudian keluar dari dalam taksi. Cewek yang mengikat satu rambutnya ke belakang itu mulai berjalan santai memasuki area sekolahnya, SMA Alantra. Sejak memasuki area sekolah, Kana sudah menjadi pusat perhatian para murid yang berada di koridor maupun parkiran sekolah. Kana tidak merasa risih ataupun terganggu, karena hal itu sudah biasa menurutnya. Menjadi most wanted girl memang harus siap menjadi pusat perhatian kan? Kana menaiki tangga menuju kelasnya yang berada di lantai atas. Saat sudah berada di anak tangga kedua, cewek itu tidak sengaja berpapasan dengan Alvaska, saudara kembar Alvaska. Cowok itu menggunakan seragam olahraga, persis sama dengan seragam yang Kana kenakan. Hai, sapa Alvaska. Hai, Kana menyapa balik. Lo mau ke kelas? Kana mengangguk. Iya nih, lo sendiri mau kemana? Tumben jalan sendiri. Biasanya lo bareng cewek, sindir Kana. Alvaska terkenal sebagai tipikal cowok playboy di sekolahnya. Kana tahu itu. Kenapa? Lo cemburu? Balas Alvaska sembari terkekeh menatap Kana geli. Idih, GR loh. Siapa juga yang cemburu? Balas Kana sebal. Dengar ya, satu-satunya cowok di hati gue itu hanya Devan. Devano Alexa, tekan Kana. Alvaska tersenyum tipis. Ketika Kana dan Alvaska sedang asyik mengobrol, panggilan dari arah lapangan outdoor sekolahnya membuat Kana dan Alvaska seketika mengalihkan atensinya ke arah sumber suara. Di sana, terdapat Vino yang tengah memandang kesal ke arah mereka. Zaz, cepetan woi. Ya, Alvaska beralih menatap Kana. Gue pergi, seneng bisa ngomong sama lo lagi, ucapnya sambil tersenyum. Oke, see ya Zaz, balas Kana. Alvaska mengangguk lalu dengan cepat melangkah menuruni tangga, berlari ke arah Vino yang sedang mengeluh kesal. Lama loh, pegel nih kaki gue. Ya sorry, biasa sibuk, balas Alvaska sambil merebut bola basket dari tangan Vino. Cowok itu berlari ke tengah lapangan dan langsung mendribel bola masuk ke dalam ring. Di sisi lain, Kana yang baru saja hendak kembali menaiki tangga menuju kelasnya, tiba-tiba saja kehilangan keseimbangan tubuh akibat kakinya yang sedikit terkilir tali sepatu. Kana berteriak saat dia merasa tubuhnya akan jatuh. Cewek itu memejamkan kedua matanya kuat, pasrah jika dia memang harus jatuh dari tangga sekolah.